Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asa Nagara di Asa Nagara Channel, yaitu channel yang berisi tentang informasi, edukasi, tutorial, dan motivasi. Oke, nanti di tengah ataupun di akhir video ini nanti jangan lupa untuk subscribe, terus diklik loncengnya dan klik like-nya ya, supaya bisa terus mengikuti channel saya dan mendapatkan informasi serta tutorial-tutorial yang sangat bermanfaat. Oke, di kesempatan kali ini untuk mata pelajaran ini khusus yang untuk education dulu ya. Untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar ya di 3.11 menerapkan instalasi jaringan komputer. Ya, oke. Kita masuk ke materi. Jadi untuk kompetensi dasarnya itu untuk yang materi menerapkan instalasi jaringan komputer 3.11, sedangkan nanti untuk prakteknya itu menginstal jaringan komputer. Oke, kita mulai di awal dulu. Nah, ini nanti kita bahas materinya adalah pengertian jaringan, jenis-jenis jaringan, dan yang terakhir adalah komponen dan alat jaringan. Kita mulai di awal terlebih dahulu. Yang bagian A, pengertian dari jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Nah, yang namanya jaringan komputer adalah sekumpulan komputer berjumlah banyak, jadi lebih dari 2, yang terpisah-pisah akan saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi intinya sih sekumpulan komputer yang saling terintegrasi satu sama lain. Jadi kalau komputernya banyak tapi tidak terhubung satu dengan yang lain, itu tidak termasuk ke dalam jaringan komputer. Sama halnya ketika contohnya seperti ini. Misalnya orang kumpul di lapangan. Kalau orang kumpul tersebut tidak saling terhubung satu sama lain, itu bukan sebuah jaringan. Tapi ketika dia kumpul ya membentuk saling terhubung satu sama lain, nah itu juga disebut sebuah jaringan. Contohnya klub motor. Nah, itu atau organisasi paskibra ataupun organisasi lainnya. Begitu juga dengan jaringan komputer. Kalau mereka saling terhubung berarti disebut dengan jaringan komputer. Tujuan utamanya pembuatan jaringan komputer ya, ini untuk mentransfer informasi dan saling berbagi sumber daya. Ya, jadi bukan hanya informasi tapi sumber daya yang ada di sekitarnya. Kita ambil contoh misalnya printer, wifi, data, ya, infocus dan lain sebagainya. Ya, jadi bukan hanya kepada data ataupun informasi, tapi perangkat lainnya itu kita bisa saling berbagi satu sama lain. Lanjut, next. Ini adalah contoh berbagai sumber daya ya atau resource sharing ya, diantaranya adalah sharing koneksi internet, sharing data, sharing printer ataupun sharing yang lainnya. Oke, lanjut. Jenis-jenis jaringan komputer. Oke. Ini yang pertama ada PAN, Personal Area Network ya. Jadi PAN adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jaringan yang satu ini hanya berjarak 4 sampai 6 meter. 4 sampai 6 meter. Berarti kalau menggunakan kabel ya kabelnya sejauh itu, tapi kalau menggunakan gelombang radio itu biasanya menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi. Ya karena jaraknya masih terlalu pendek. Contohnya menghubungkan HP dengan komputer atau HP dengan HP. Media yang digunakan pada jenis jaringan PAN ini sering kita gunakan seperti kabel data, Bluetooth, Wi-Fi, dan sebagainya. Karena memang jaringannya sangat-sangat sempit dan terbatas. Lanjut. Nah, ini contoh jaringan dari jaringan PAN ya, Personal Area Network. Ya, jadi dari satu laptop ke laptop lain terus ataupun ke kita biasanya kalau di ponsel itu ada Bluetooth yang wireless, earphone yang wireless ataupun mikrofon yang wireless dan lain sebagainya, itu termasuk ke jaringan PAN. Printer juga.
Lanjut. Yang kedua adalah LAN, Local Area Network. Ya, singkatannya itu. Jadi jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil. Ya. Jadi skupnya itu satu wilayah atau satu gedung, ya, dari lab ke lab ataupun dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Ini contohnya untuk gambaran untuk LAN seperti ini, ya. Biasanya menggunakan alat bantu hub atau switch ataupun repeater, misalnya kalau atau wifi, ya, kalau misalnya tidak dilibetkan dengan masalah kabel. Next, ada apa lagi? Nah, yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, ya, singkatannya itu. Jadi suatu jaringan komputer dalam satu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan suatu lokasi seperti sekolah, kampus, perkantoran, dan pemerintah. Ya, ini wilayahnya itu cakupannya lebih luas lagi. Ya, wilayah kota. Contohnya dari sekolah satu ke sekolah lain, ataupun misalnya cabang KFC yang satu dengan KFC yang lain, tapi masih dalam satu kota, ya, skupnya. Ya. Sebenarnya jaringan MAN ini adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN. Jangkauan dari jaringan MAN ini bisa mencapai 10 sampai 50 km. Seperti itu. Jadi biasanya bank, ya, antar cabang itu biasanya menggunakan jaringan MAN. Ya, dalam satu kota biasanya. Atau kalau enggak di luar kota juga bisa. Yang penting jaraknya itu 10 sampai 50 km. Lanjut, kita ada jaringan apa lagi? Nah, ini contohnya untuk jaringan MAN, ya. Ini ada kantor pusat, terus itu kan ke kantor-kantor cabang di perusahaan juga seperti itu. Ya, ini gambaran dari jaringan MAN. Lanjut, yang keempat, ini ada WAN, ini lebih luas lagi daripada MAN, Wide Area Network. Ya, singkatannya itu jenis jaringan komputer yang mencakup area yang cukup besar atau lebih besar daripada MAN. Contohnya adalah jaringan yang menghubungkan satu wilayah atau suatu negara dengan negara lain. Biasanya antar kabupaten atau antar negara, Indonesia Malaysia, Indonesia Singapura, atau mungkin Indonesia dengan Amerika Serikat dan lain sebagainya. Ya, cakupannya itu. Jadi bisa dibilang mungkin bisa lintas benua juga bisa. Itu termasuk ke WAN. Nah, yang terakhir, ya, ini ada bentar, ini contohnya, ya. Nah, ini contoh dari WAN, Wide Area Network. Ya, memang baik WAN ataupun MAN itu memang gabungan dari LAN. Ya, nanti dari LAN gabung ke MAN, dari MAN nanti lebih besar lagi ke WAN. Seperti ini gambarannya. Next. Nah, ini tabel jarak jangkauan pada jaringan LAN, MAN, WAN, dan internet. Ya, jadi kalau yang internet itu cakupannya seluruh dunia, ya. Nah, ini kita bisa lihat jarak cakupan LAN itu ruangan ataupun gedung, ya. Terus kampus, jarak meternya juga, ini satuannya adalah meter, ya. Nah, terus untuk sampai yang paling bawah ini ada internet, itu cakupannya sampai 10 juta meter ataupun planet. Di sini contohnya planet, jadi satu muka seluruh dunia, ini hitungannya adalah internet. Next, lanjut. Nah, ini tipe jaringan komputer. Ada apa saja? Oke, untuk tipe jaringan komputer ada dua. Yang pertama, client server, ya. Tapi dalam jaringan ini suatu komputer berfungsi sebagai pusat layanan, ya, dan komputer yang lain berfungsi sebagai pelayan, ya, ataupun klien. Ini jenis jaringan client server. Sesuai dengan namanya, client server berarti adanya pembagian kerja pengolahan data antara klien dan server. Saat ini sebagian besar jaringan menggunakan model client server. Ya, jadi
pembagiannya itu dipusatkan kepada si server atau dipusatkan pada satu komputer. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ada satu orang ataupun satu perangkat yang mengatur lalu lintas data supaya tidak terjadi crash, ya, tabrakan data, kemacetan dan lain sebagainya. Nah, nanti ini tugas si server ini membagi-bagikan, ya, jalurnya sama seperti Polantas, ya. Dia yang mengatur jalannya lalu lintas. Tapi yang di sini adalah lalu lintas data. Lanjut. Ini jaringan client server, ya. Yang di tengah itu adalah servernya. Nanti dia akan memberikan jalur kepada si klien itu. Misalnya klien A dapatnya datanya atau bandwidthnya sekian, yang B sekian, dan seterusnya seperti itu. Next, jaringan client server, keuntungannya satu, komputer klien tidak memerlukan spek yang tinggi. Jadi memang untuk client server yang paling tinggi itu adalah di bagian servernya, speknya, ya, spesifikasinya. Yang kedua, security-nya terpusat, ya. Yang ketiga, sinkronisasi pada file. Yang keempat, mudah di backup. Dan yang kelima, mudah diperbesar jaringannya. Akan tetapi kerugiannya satu, biaya relatif lebih mahal. Yang kedua, membutuhkan server dengan spek yang tinggi, ya. Yang ketiga, harus mendapat administrator pada jaringan. Harus ada orang yang mengelolanya. Yang keempat, membutuhkan sistem operasi berbasis server. Oke. Nah, yang kedua, jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan ini tidak ada komputer yang berfungsi khusus, dan semua komputer dapat berfungsi sebagai klien dan server dalam satu saat yang bersamaan. Jadi nggak ada yang mengatur lalu lintas data, semuanya saling terhubung satu sama lain. Ya, seperti itu. Sama seperti ketika kita berbagi data menggunakan Bluetooth, ya. Kalau kita menggunakan ponsel, ini juga sama, ya. Ketika menggunakan kabel, ya, tidak ada server, ya, semuanya itu klien. Keuntungannya satu, lebih murah. Yang kedua, setupnya juga lebih mudah. Yang ketiga, mudah dan murah dalam perawatan. Yang keempat, tidak membutuhkan sistem operasi berbasis server, ya. Tetapi kerugiannya adalah satu, setiap user harus mengatur sistem keamanan setiap komputer, ya. Yang kedua, tidak ada pusat data yang mengatur. Yang ketiga, membutuhkan user yang berpengalaman. Yang keempat, terbatas untuk 10 komputer atau kurang. Jadi jaringannya termasuk ke jaringan yang kecil. Kalau terlalu besar, dikhawatirkan terjadi timpang tindih ataupun tabrakan data. Next. Lanjut. Di bawah ini adalah tabel perbedaan jaringan client server dengan jaringan peer-to-peer. Dari situ bisa dilihat, ya, ada tidaknya server di client server itu membutuhkan, di peer-to-peer tidak. Maksimal komputer dalam jaringan bisa dilihat, yang client berapa, yang peer-to-peer maksimal hanya 10 komputer. SO juga berbasis server. Untuk client server itu membutuhkan, yang peer-to-peernya tidak, ya. Untuk pembuatan jaringan juga sama, ya, bisa dilihat dan bisa dibaca di situ. Next. Komponen dan alat jaringan. Nah, ini, ya. Jadi dalam membuat sebuah jaringan komputer, komponen atau alatnya yaitu satu, komputer, ya. Jadi tergantung, kalau memang dijadikan untuk server berarti speknya harus tinggi. Yang kedua, Ethernet card, NIC atau Network Interface Card, ya. Ini biasanya sudah terintegrasi di komputer atau di laptop. Yang ketiga, media kabel sebagai penghubung menggunakan RJ45 atau bila perlu menggunakan fiber optik biar kecepatannya lebih tinggi. Konektor RJ45, tang jaringan atau tang UTP atau tang clamping. Terus switch atau hub nanti yang akan menghubungkan ke klien-kliennya. LAN tester untuk menguji kabel jaringannya. Terus yang terakhir adalah softwarenya, ya. Software sistem operasinya ataupun software yang lainnya.
ya, itu adalah peralatan jaringan. Nah, ini dia ya. Ini ada contohnya Ethernet, terus media kabel juga di sini ada UTP, terus juga ada kabel koaksial, ada fiber optik ya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau dari PC ke hub ataupun dari PC ke PC bisa menggunakan kabel UTP ya. Nanti kalau untuk yang koaksialnya itu bisa menggunakan untuk antenanya ya. Oke, next. Ada apa lagi? Nah, ini konfigurasi untuk kabel standar EIA untuk strike dan crossover ya. Warnanya sudah bisa dilihat seperti ini di gambar. Jadi kalau untuk strike itu warnanya sama ya, antara ujung A dengan ujung B, sedangkan untuk crossover ujung A dengan ujung B itu urutan warnanya berbeda. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik loncengnya supaya bisa terus terhubung dengan channel saya dan mendapatkan informasi-informasi yang up to date ya, yang lebih bisa mengedukasi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.